Assalamualaikum Kak Naza. Waalaikumsalam. Kakak baca apa sih? Dilihat-lihat kayaknya asik tuh. Ini loh Zia, kakak lagi baca buku tentang sahabat Nabi yang memiliki keahlian dalam menulis. Wah, seru juga ya. Tapi siapa sih Kak sahabat Rasul yang dia pandai dalam menulis? Masa kamu lupa sih Zia? Itu loh Abdullah bin Rawahah. Oh iya, beliau kan sahabat Nabi yang dikenal juga dengan syair-syairnya. Betul sekali Zia. Iya, sampai lupa. Kita sapa dulu ya sahabat Al-Fatih di rumah. Oh iya ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Fatih. Hari ini kami akan membawakan kisah sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Rawahah. Sebelum itu, kami perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Azahra Zidnail Madiatama dari Duta Perpustakaan SDIT Al-Fatih 1. Dan saya Nazabita Putri dari Duta Perpustakaan SMPIT Al-Fatih 1. Yuk kita mulai Zia. Sahabat Al-Fatih, sosok Abdullah bin Rawahah adalah sahabat Rasulullah yang selain dikenal jujur, Abdullah bin Rawahah juga dikenal sebagai pahlawan perang yang hebat. Rasulullah sangat menyukai syair-syair Abdullah bin Rawahah karena keindahan dan maknanya begitu dalam. Benar sekali Zia. Nah sahabat Al-Fatih, suatu hari saat Rasulullah sedang bersama para sahabat, Abdullah bin Rawahah datang, lalu Nabi pun bertanya, "Apa yang engkau lakukan jika hendak mengucapkan syair?" Abdullah bin Rawahah pun berkata, "Renungkan dulu, baru kuucapkan." Tetapi suatu saat Abdullah bin Rawahah merasa bersedih karena turun ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 224 yang artinya banyak para penyair pengikut mereka orang-orang sesat. Tetapi Abdullah bin Rawahah kembali bersyukur dan bahagia setelah turun surat lain, yaitu lanjutan surat Asy-Syu'ara ayat 227 yang artinya, kecuali orang-orang atau penyair yang beriman, beramal soleh, banyak ingat kepada Allah dan menuntut bela sesudah mereka dianiaya. Rasulullah SAW pun seringkali memotivasi Abdullah bin Rawahah agar lebih tekun untuk membuat syair-syair dan puisinya semenjak ia masuk Islam. Kemampuannya ini menjadi salah satu syiar dan perjuangan Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Kak Naza, ternyata kelebihan Abdullah bin Rawahah tidak hanya karena pandai dalam bersyair loh, tapi beliau juga dikenal dengan orang yang jujur dan tegas. Betul sekali Zia. Nah sahabat Al-Fatih, suatu hari saat Rasulullah SAW menugaskan Abdullah bin Rawahah untuk melakukan pengecekan harta benda masyarakat di Khaybar, beberapa orang berusaha memberikan suap kepada beliau agar beliau mau mengurangi taksiran jizyah atau pajak yang mereka serahkan dengan iming-iming harta benda. Tetapi tentu saja Abdullah bin Rawahah menolak tawaran mereka. Abdullah bin Rawahah pun lantang berkata, "Harta sogokan atau riswah yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Kami tak akan memakannya." Masya Allah, luar biasa ya Abdullah bin Rawahah. Kira-kira kisah apa lagi nih tentang beliau yang akan kita sampaikan pada sahabat Al-Fatih Zia? Tentu saja ada lagi kisah heroik tentang beliau Kak, yaitu ketika Abdullah bin Rawahah menjadi panglima perang di Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini melawan 200.000 orang pasukan Romawi, sementara pasukan muslim saat itu hanya berjumlah 3.000 orang. Wah, tentunya tidak mudah menghadapi musuh sebanyak itu. Tetapi berbeda dengan Abdullah bin Rawahah, beliau berdiri di barisan paling depan pasukan muslim. Awalnya Zaid bin Harisah sebagai panglima pertama gugur, lalu disusul oleh panglima perang kedua, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kedua panglima syahid, Abdullah bin Rawahah pun menggantikan untuk memimpin pasukan dan menjadi panglima. Ia meraih panji dari Ja'far bin Abi Thalib dan melanjutkan untuk memimpin barisan. Ia dengan gagah dan berani menerjang pasukan musuh. Tapi akhirnya Abdullah bin Rawahah pun syahid dalam perang Mu'tah dan panglima perang pun digantikan oleh Khalid bin Walid. Nah, saat itu Rasulullah terdiam sebentar mendengar gugurnya 3 panglima di perang Mu'tah. Matanya berkaca-kaca sambil menyiratkan sesuatu. Beliau pun berkata, "Mereka bertiga diangkatkan ke tempatku di syurga."
Masya Allah, indah sekali ya ayah hidup Abdullah bin Rawahah. Beliau menjemput syahid dan sudah Allah janjikan tepatnya di surga. Oh iya Zia, sepertinya sahabat Al-Fatih ingin mendengar salah satu syairnya Abdullah bin Rawahah. Oke Kang Nazwa, sahabat Al-Fatih, berikut adalah salah satu syair Abdullah bin Rawahah. Duhai jiwa, aku telah bersumpah ke medan laga, tapi engkau seakan menolak surga. Duhai jiwa, jika tidak terbunuh, kau akan mati juga. Inilah kematian yang kau damba. Telah datang apa yang kau minta. Jejak keduanya telah terbuka. Masya Allah, indah sekali ya syairnya Abdullah bin Rawahah. Nah, demikian tadi kisah tentang Abdullah bin Rawahah. Kira-kira hikmah apa saja nih yang kita dapat dari kisah beliau, Zia? Kurang lebih ada 3 hikmah yang bisa kita ambil sahabat Al-Fatih. Yang pertama, jika kita memiliki kemampuan dalam menulis, maka tulislah hal-hal baik. Jangan sampai kita malah menulis hal-hal buruk. Yang kedua, kita harus jujur dalam memegang amanah. Ketiga, sebagai seorang muslim, kita harus berani dan siap siaga dalam membela agama Allah. Sahabat Al-Fatih, yang semangat ya puasanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Sampai jumpa di program Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.